Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian anak-anak? Semoga selalu diberi kenikmatan untuk senantiasa bersyukur atas segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan mengenal dan mempelajari tentang teks eksposisi. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia terdiri dari berbagai macam teks. Salah satunya adalah teks eksposisi. Pernahkah kalian mendengar seseorang melakukan pidato? Nah, untuk menyusun teks pidato tersebut dapat menggunakan struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Sebelumnya, apakah kalian mengetahui dan paham hakikat sesungguhnya dari teks eksposisi? Jika belum, mari kita pelajari hari ini. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama adalah setelah menyimak tayangan video pembelajaran, peserta didik mampu menunjukkan isi berupa pernyataan pendapat, argumen, dan rekomendasi dalam teks eksposisi yang didengar dan atau dibaca dengan benar. Yang kedua, setelah menyimak tayangan video pembelajaran, peserta didik mampu menunjukkan fakta dan opini teks eksposisi yang didengar dan atau dibaca dengan benar. Apa itu teks eksposisi? Eksposisi digunakan untuk menyajikan suatu gagasan. Gagasan dikaji penulis berdasarkan sudut pandang tertentu. Untuk mendukung gagasan tersebut harus disertakan alasan yang logis dan masuk akal. Bentuk teks ini biasanya digunakan dalam sebuah pidato, ceramah, atau dalam perkuliahan. Nah, sebelum melanjutkan, mari kita mendengarkan pidato terlebih dahulu. Nah, sebelum mendengarkan, mari cermati pernyataan umum berikut ini. Yang pertama, masalah apa yang dibahas dalam pidato tersebut? Yang kedua, apa pendapat pembicara tentang bahaya narkoba? Dan yang ketiga, argumen apa yang digunakan pembicara untuk memperkuat pendapatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak dan Ibu Guru yang saya taati, serta teman-teman yang saya sayangi. Semoga aktivitas kita pada hari ini menjadi amal kebaikan bagi kita semua. Sebelum menyampaikan pidato tentang bahaya narkoba bagi generasi muda, izinkanlah saya mengajak Bapak, Ibu, serta hadirin semua untuk mensyukuri nikmat Tuhan. Hanya berkat nikmat Tuhanlah kita dapat bertemu dalam kegiatan seminar hari ini. Bapak, Ibu, serta hadirin yang saya hormati, dewasa ini narkoba telah menjadi ancaman yang sangat mengerikan bagi generasi muda, yang berarti juga menjadi ancaman bagi keberlangsungan bangsa Indonesia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hingga tanggal 13 Mei tahun 2013 mencatat ada sekitar 158.812 narapidana dan tahanan di Indonesia. Di antara angka tersebut, 51.889 orang di antaranya merupakan kasus terkait narkoba. Dari jumlah itu, 759 orang diantaranya adalah produsen narkoba, 3.751 orang bandar narkoba, 16.432 orang pengedar narkoba, dan 1.621 orang lainnya merupakan penadah. Jumlah penyalahgunaan narkoba sebanyak 7 juta orang, dan sebagian besar diantaranya adalah para pelajar SMP, SMA, bahkan SD. Bisa jadi data yang terungkap itu hanyalah fenomena gunung es atau merupakan fakta yang hanya terungkap puncaknya saja. Sedangkan fakta yang sebenarnya bisa jadi jauh lebih besar. Narkoba benar-benar membahayakan nasib bangsa ini di masa depan ataupun sekarang. Efek kerusakan akibat narkoba ini tidak hanya mengenai diri sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Tak hanya dalam skala kecil seperti keluarga, tetapi juga dalam skala besar. Miras dan narkoba akan menghancurkan sendi-sendi pembangunan nasional. Secara ekonomi
akan sangat banyak dana yang dihambur-hamburkan untuk membeli barang-barang haram itu. Kemudian mengobati mereka, membiayai berbagai upaya pencegahan bahayanya, belum lagi efeknya bagi pertahanan dan keamanan nasional. Hadirin yang saya hormati, sebagai generasi muda, calon penerus perjuangan bangsa, sudah seharusnya kita menyiapkan diri menjadi generasi yang berkualitas. Upaya menghindarkan diri dari bahaya penyalahgunaan narkoba setidaknya dapat dilakukan melalui 3 cara. Pertama, dari diri sendiri. Artinya masing-masing dari kita membentengi diri dari kemungkinan menjadi pengonsumsi narkoba. Hal itu dapat kita lakukan dengan pandai-pandai memilih teman bergaul. Kedua, dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah seraya memohon agar kita terhindar dari bahaya penyalahgunaan miras dan narkoba. Dengan menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhkan diri dari larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela. Dan yang ketiga, hendaklah kita selalu ingat bahwa apapun yang kita lakukan hari ini pada dasarnya adalah tabungan di masa depan. Bila kita menabung kebaikan dan kemuliaan hari ini, maka kebaikan dan kemuliaan itulah yang akan kita petik di masa depan, termasuk di akhirat nanti. Sebaliknya, keburukan kita lakukan hari ini, termasuk menghancurkan diri sendiri dengan mengkonsumsi narkoba, pada dasarnya adalah menghancurkan masa depan kita sendiri. Hadirin yang saya hormati, lalu bagaimana dengan mereka yang sudah terlanjur menjadi pengguna narkoba? Jangan berputus asa, segeralah bertaubat, berhenti mengkonsumsinya, ikut rehabilitasi. Putuskan segala hal yang memungkinkan kita akan terhubung kembali dengan para bandar dan pengguna narkoba. Akhirnya, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mendengarkan pidato, mari kita identifikasi satu persatu. Untuk yang pertama, mengenai permasalahan apa yang sedang dibahas dalam pidato tersebut. Nah, pidato tadi adalah membahas mengenai bahaya narkoba. Untuk poin kedua, pendapat apa yang disampaikan pembicara dalam pidato tersebut? Nah, pembicara menyampaikan pendapatnya yaitu narkoba berbahaya bagi generasi muda. Nah, untuk poin ketiga, argumen apa yang digunakan pembicara dalam pidato tersebut untuk memperkuat pendapatnya? Yang pertama adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hingga tanggal 13 Mei 2013 mencatat ada 152.812 narapidana dan tahanan di Indonesia. 51.889 orang diantaranya terkait kasus narkoba. Yang kedua, jumlah penyalahguna narkoba sebanyak 7 juta orang dan sebagian besar diantaranya adalah para remaja termasuk SD, SMP, dan SMA. Nah, selanjutnya, rekomendasi apa yang disampaikan pembicara dalam pidato tersebut? Yang pertama adalah generasi muda, calon penerus, seharusnya kita menyiapkan diri menjadi generasi yang berkualitas dengan 3 cara. Untuk yang kedua, jangan berputus asa, segeralah bertaubat, berhenti mengonsumsinya, ikut rehabilitasi, dan putuskan segala hal yang memungkinkan kita akan terhubung kembali dengan bandar dan pengguna narkoba. Nah, untuk selanjutnya adalah bagaimana kita membedakan fakta dan opini yang terkandung dalam sebuah teks eksposisi.
Sebelumnya, fakta itu adalah pernyataan yang berupa situasi real dari sebuah kejadian yang terjadi. Fakta berisi sesuatu yang benar-benar ada, dan pernyataan dari sebuah fakta biasanya sulit untuk disanggah oleh siapapun. Sedangkan opini adalah suatu sikap atau pendapat seseorang mengenai sebuah keadaan yang pernah ataupun belum terjadi. Opini sangat dipengaruhi oleh perasaan, pemikiran, perspektif, keinginan, sikap, pengalaman, pemahaman, dan keyakinan setiap individu. Untuk contoh dari fakta itu sendiri, yang pertama adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hingga tanggal 13 Mei 2013 mencatat ada 152.812 narapidana dan tahanan di Indonesia. 51.889 orang diantaranya terkait kasus narkoba. Yang kedua, dari jumlah itu 759 orang diantaranya adalah produsen narkoba, dan yang ketiga, jumlah penyalahgunaan narkoba sebanyak 7 juta orang, dan sebagian besar diantaranya adalah para pelajar SMP, SMA, dan bahkan SD. Selanjutnya, untuk contoh dari opini, yang pertama adalah dewasa ini narkoba telah menjadi ancaman yang sangat mengerikan bagi generasi muda, yang berarti juga menjadi ancaman bagi keberlangsungan bangsa Indonesia. Yang kedua, ketiga, hendaklah kita selalu ingat bahwa apapun yang kita lakukan hari ini pada dasarnya adalah tabungan masa depan. Dan yang ketiga, dengan mengkonsumsi narkoba pada dasarnya adalah menghancurkan masa depan kita sendiri. Jadi antara fakta dan opini ini berbanding terbalik. Fakta itu adalah kejadian nyata, opini itu adalah pendapat seseorang yang dipengaruhi oleh perasaan dan pikiran. Alhamdulillah, sudah selesai kita mengenal dan mempelajari tentang teks eksposisi. Semoga yang kita pelajari hari ini dapat memberikan manfaat. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.